Lebih suka mana? Basic, Pascal, atau C? Oke, itu memang contoh bahasa pemrograman yang super jadul. Tapi mari kita sedikit reuni, karena ketiga contoh language tadi adalah salah tiga dari alat belajar pemrograman. Ya, alat belajar logika dan dasar teknik programming seperti tipe data, operasi string, aritmetika dasar, percabangan atau if, perulangan atau loop, array, dan function. Kali ini Ane mau membandingkan ketiganya dengan Doodle, salah satu layanan online compiler. Jadi buat kalian yang mau belajar, silahkan langsung praktek. Sebelumnya support channel ini dengan subscribe. Yaudah yuk, kita mulai dengan membuka doodle.com dan memilih compiler dari menu di sebelah kanan. Pertama, kita akan mulai dengan tipe data untuk basic. Ya, seperti yang sudah tampil default dari Doodle, di masing-masing language ini sudah ada contohnya. Tapi ini kita akan hapus dulu supaya kalian bisa lebih fresh untuk memulai pelajaran. Untuk tipe data dalam basic, ya, kita akan melakukan deklarasi dengan menggunakan dim. Dim dengan nama variabel misalnya x, ya, ini nama variabel x, s. Nah, sebagai tipe datanya apa? Bisa string, bisa integer, bisa single, double dalam bahasa basic ya. Contoh pertama ini kita akan menggunakan dim x s single. Ini berarti variabelnya akan berisi dengan angka desimal. Kemudian untuk variabel yang lain, misalnya y, kita deklarasikan y sebagai integer. Oke, kemudian untuk yang ketiga, misalnya dim z s double. Oke, jadi z di sini bertipe data desimal dengan jumlah digit yang lebih banyak. Kalau kita lihat di sini strukturnya, untuk sintak di basic itu tidak mengenal perbedaan huruf atau case sensitive. Jadi kita bisa dengan bebas menuliskan kecil semua atau kombinasi atau besar semua, itu bebas. Oke, berikutnya adalah kalau dalam bahasa Pascal untuk tipe data adalah var. Kemudian x misalnya, ya, kita akan samakan di sini, kita akan bandingkan dengan yang basic yang di sebelah kiri. Var x bertipe data real, titik koma. Kemudian var y, ya, titik 2. Ini kita definisikan sebagai integer juga. Kemudian var z, tipe datanya adalah real. Oke, tapi ingat kalau untuk yang Pascal, struktur dari bahasa sendiri harus dilengkapi. Jadi di sini saya akan buatkan struktur dasarnya. Ini contoh saja. Program Pascal output, ya, seperti ini, titik koma. Kemudian setelah ini maka kita akan tuliskan begin dan end-nya. Ini untuk yang Pascal. Kemudian kalau untuk yang bahasa C, kita akan mulai dengan deklarasi variabel. Nah, jadi kalau untuk yang basic, ya, x itu sebagai single, sementara Pascal itu x itu sebagai real. Nah, kalau di C kita akan bisa langsung mengetikkan tipe datanya. Jadi kalau real dalam bahasa C itu float, kemudian x nama variabelnya apa, seperti itu. Kemudian kalau integer int y, kemudian kalau z-nya itu real, ini juga sama, berarti float z.
Oke. Nah, sama halnya dengan Pascal, untuk C kita harus mengetikkan struktur dasarnya yaitu int main, kemudian dalam kurung, dan diakhiri juga dengan tutup, sorry bukan kurung ya, tapi kurawal. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk yang bilangan. Bagaimana kalau untuk yang string? Misalnya kita mau mendeklarasikan tipe string, jadi di sini kita tuliskan dim nama, misalnya s string. Kemudian kalau untuk yang Pascal, maka kita ketikkan var nama string, dan untuk yang C itu adalah char nama. Nah, untuk yang C kita harus tentukan jumlah maksimal. Jadi ini akan saya isi dengan 256. Seperti ini. Oke. Berikutnya coba kita akan mengetikkan untuk operasi string dalam bahasa BASIC. Misalnya kita akan menampilkan di layar itu dengan pertanyaan ya, halo, nama kamu siapa? Jadi untuk BASIC kita ketikkan print halo, nama kamu siapa? Seperti ini. Kita akan coba untuk ketikkan dalam Pascal, yaitu berawal dari setelah statement dari begin, yaitu dengan mengetikkan write. Oke, write halo, nama kamu siapa, kemudian diakhiri dengan kurung tutup dan titik koma. Jadi kalau di Pascal dan C itu setiap baris harus diakhiri dengan titik koma. Sementara untuk yang bahasa C, kita akan coba tuliskan dengan printf ya, kurung, kemudian statementnya apa, kemudian kita akhiri dengan kurung tutup dan titik koma. Oke, sekarang kita akan run dari basic dulu. Oke, akan tampil halo, nama kamu siapa di bawah sini. Untuk Pascal, oke, di sini akan tampil halo, nama kamu siapa. Sementara di sini ada warning sebenarnya, bukan error, tapi warning yang menjelaskan bahwa variabel-variabel yang dideklarasikan ini tidak digunakan. Oke, sementara untuk yang bahasa C, kalau kita eksekusi, nah di sini akan ada error ya. Ya, errornya di sini di state bahwa ada struktur yang masih belum lengkap ya, karena di bahasa C ini struktur yang pertama kali adalah include stdio h. Seperti ini. Oke, sekarang kita eksekusi lagi. Ya, jadi sudah tampil sama ketiganya, halo, nama kamu siapa. Untuk remark sendiri, kalau dalam bahasa basic kita bisa menggunakan rem atau remark. Jadi ini adalah baris yang tidak akan dieksekusi seperti ini. Kalau di Pascal kita bisa menggunakan tanda slash 2 kali, atau juga kita bisa menggunakan tanda kurawal buka dan diakhiri dengan kurawal tutup seperti ini. Maka ini yang tidak akan dieksekusi. Sementara untuk bahasa C kita bisa menggunakan tanda garis 2 setiap baris, atau kita bisa menggunakan karakter slash bintang
kemudian diakhiri dengan bintang slash seperti ini. Jadi baris inilah yang tidak akan dieksekusi. Kalau kita eksekusi ketiganya, oke, di basic masih sama, tidak berubah. Untuk di Pascal, kompilasinya berhasil ya, halo nama kamu siapa. Kemudian untuk yang C juga sama hasilnya. Oke, berikutnya kita coba untuk melakukan perekaman dari string, yaitu input user akan mengetikkan nama. Jadi kalau dalam bahasa basic, menerima inputan dari user itu dengan menggunakan sintak input dengan variabel yang tadi sudah dideklarasikan. Ini jadi kita buang dulu ya. Oke, ini kita pindahkan. Jadi untuk ketiganya kita akan melakukan input nama. Kemudian selanjutnya kita akan cetak misalnya selamat datang, kemudian variabelnya apa, jadi koma, kemudian nama. Di basic tidak diakhiri dengan titik koma di setiap barisnya. Nah, kalau di Pascal untuk merekam inputan kita menggunakan readline atau readline kalau disingkat. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita bisa menuliskan yang sama di sini. Jadi selamat datang ya. Kita copy saja biar lebih cepat. Selamat datang seperti ini. Kemudian tanda petik, koma, kemudian nama variabelnya. Oke. Selanjutnya untuk bahasa C, perekaman inputan bisa menggunakan scanf, ya, scanf. Kemudian kita ikuti dengan tipe data apa yang akan direkam. Jadi kalau string maka kita ketikkan %s ya, kemudian diikuti dengan n, nama variabelnya apa, seperti ini, dan yang lupa titik koma. Oke, sekarang kita akan coba untuk yang basic. Oke. Di sini akan muncul timeout. Kenapa? Karena ini adalah mode interaktif, non interaktif. Jadi kita bisa memasukkan mengonkan mode interaktifnya. Kita akan coba lagi dengan eksekusi. Oke, di sini akan tampil halo nama kamu siapa dan kursor akan siap untuk menerima inputan. Kita akan isikan dengan John. Setelah kita enter, maka berikutnya akan tampil selamat datang John, seperti ini. Oke, sekarang kita akan beralih ke Pascal. Kita coba untuk interaktif juga biar sama. Kita eksekusi. Oke, ternyata di sini sepertinya untuk compiler Pascal yang ada di Doodle itu tidak bisa menerima inputan secara interaktif. Oke, sambil kita tunggu, kita akan eksekusi juga untuk yang C-nya. Oke, seperti sama. Jadi kita matikan dulu ya. Kita stop dulu dan kita ubah ke mode non interaktif. Tapi di sini akan tersedia stdin input. Jadi kita masukkan di sini saja namanya John. Kita anggap ini sebagai pengganti dari inputan lewat keyboard. Kita eksekusi untuk yang Pascal. Oke, di sini akan tampil nama kamu siapa dan selamat datang John. Oke, untuk yang C kita akan coba langsung eksekusi.
Oh, di sini kurang untuk perintah untuk menampilkan. Jadi ini kita akan tambahkan dulu selamat datangnya. Ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu printf. Kemudian kita pastikan selamat datang, variabelnya adalah diwakili dengan tipe data string ya. Jadi %s tetap keluar. Kemudian dengan variabel nama. Oke, jadi di sini ada dibedakan untuk inputan diawali dengan dan untuk menampilkan itu tidak ada dannya. Untuk membuat rapi, untuk yang C kita bisa tambahkan dengan /n ya, sehingga yang tampil akan tetap keluar per barisnya. Kita bisa langsung eksekusi. Oke, di sini kurang tanda titik koma sepertinya. Kita eksekusi lagi. Oke, jadi ini sama outputnya keluar berupa selamat datang John. Ya, bedanya di sini kalau untuk basic ada beberapa space, dan di Pascal juga tampil seperti ini ya. Sementara untuk yang C-nya itu juga sama kurang lebih. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke operasi aritmatika. Jadi selanjutnya kita akan menanyakan misalnya berat badan. Oke, print berat badan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke variabel X ya, bertipe single. Ini kita buang remarknya. Kemudian untuk yang Pascal kita akan juga mengetikkan dengan write. Oke, seperti ini. Kemudian inputan variabelnya itu dengan readline kita masukkan ke variabel yang sama juga X ya, terus titik koma, jangan lupa. Untuk variabelnya kita buka remarknya. Oke, begini. Kemudian untuk yang bahasa C kita juga melakukan inputan berat badan. Nah, kalau di bahasa C tadi untuk string kita gunakan %s. Untuk string kita akan gunakan, untuk angka kita akan gunakan karena tipenya float ya. Karena tipenya float, maka kita akan menggunakan %f. Tanda petiknya jangan lupa. Kemudian n dan variabelnya adalah x, titik koma. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggunakan operasi matematika, yaitu pengurangan. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah variabel tampungan ya, yang kita inisialisasikan dengan y bernilai 100. Nah, di sini kita akan buang dulu remarknya ya, y sebagai integer. Nah, kemudian ada satu lagi variabel z yang fungsinya untuk mengurangi 100 dengan inputan usia. Oke, di sini kita akan buang remarknya untuk yang z. Dan terakhir kita akan menyampaikan selisih dari pengurangan tersebut. Jadi misalnya print kurang variabel z ya, untuk mencapai misalnya 100. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, kalau untuk Pascal, maka berikutnya yang kita lakukan adalah mengetikkan kita sama ya, y
titik 2 sama dengan 100. Jadi kalau untuk Pascal itu diawali, assignment itu diawali dengan titik 2 sama dengan. Nah, ini kita buang dulu karena sudah mulai terpakai semuanya variabelnya. Y titik 2 sama dengan 100, kemudian diikuti dengan Z titik 2 sama dengan Y kurang X. Titik koma. Dan terakhir tinggal menampilkan saja, yaitu right line kurang apa nih, Z ya, Z untuk mencapai Y titik koma. Oke. Nah, untuk yang bahasa C, di sini kita akan langsung saja tuliskan printf, oke, titik koma, oke, kurang %f ya, karena yang mau kita keluarkan adalah oh sorry, di sini rumusnya belum kita masukkan. Jadi assignmentnya Y sama dengan 100 titik koma, kemudian Z sama dengan Y kurang X titik koma. Sehingga di sini kita akan mengeluarkan %f ya, floatnya, hasil dari pengurangan untuk mencapai %i. Oke, /n untuk di akhir barisnya. Kemudian setelah itu kita masukkan nama-nama dari variabelnya, yaitu berturut-turut Z, Y. Nah, jadi dalam bahasa C kita bisa lihat ya, kita bisa bandingkan untuk Pascal dan Basic sebelumnya untuk menampilkan dari dua variabel. Di sini kita bisa lihat bedanya. Oke, sekarang kita langsung coba aja. Untuk bahasa C, kemudian ini langsung aja kita masukkan John. Inputan yang berikutnya adalah berat badan misalnya 75, maka nanti akan tampil kurang 25 untuk mencapai 100. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita giliran untuk yang Pascal. Di sini kita akan tambahkan inputan dalam kolom inputan stdin input, yaitu angka 75. Kita mulai eksekusi dan akan tampil halo, nama kamu siapa? John, berat badan kurang 25 eksponensial untuk mencapai 100 ya. Jadi di sini kita bisa lihat tipe data yang digunakan dan dampaknya dalam layar. Sekarang untuk yang C sama, kita akan memasukkan 75 untuk inputan yang kedua. Jadi kita eksekusi. Oh sorry, di sini ada karena variabelnya belum dihapus remarknya. Oke, kita akan eksekusi ulang lagi. Maka akan tampil berat badan kurang 25 untuk mencapai 100. Jadi kita di sini bisa lihat hasil outputnya dalam layar ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke percabangan, yaitu dengan menggunakan if. Jadi misinya adalah apabila berat badan itu kurang dari 100 ya, maka kita akan tampilkan statement bahwa berat kamu masih enteng misalnya. Tapi kalau misalnya selain dari itu di atas 100, maka akan tampil berat badan itu overdosis misalnya, seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa basic kita akan ketikkan if x ya, if x kurang dari 100 then print langsung aja berat kamu masih enteng misalnya. Sementara untuk yang else-nya di luar dari kurang dari 100, kita langsung tampilkan berat kamu overdosis. Oke, seperti ini. Ini kita akan copy, kita akan juga melakukan yang sama dengan Pascal. Jadi kalau dalam Pascal kita ketikkan dengan if
kemudian kurung X kurang dari 100, dan ya strukturnya hampir sama. Kemudian write line, berat kamu masih enteng, seperti ini ya. Tapi untuk yang if ya, ini untuk satu baris kita tidak perlu menambahkan titik koma, jadi langsung saja else write line, berat kamu overdosis, untung tutup titik koma. Oke, berikutnya untuk yang C hampir sama tapi agak berbeda sedikit. If X kurang dari 100 ya, ini hampir sama. Nah, kalau di C tidak pakai then, jadi langsung aja printf seperti ini ya, lupa /n kemudian titik koma. Nah, bedanya dengan Pascal, kalau yang di sini ada titik komanya. Else kemudian printf berat kamu overdosis, untung titik koma. Oke, ini kita lakukan lah biar konsisten /n. Sekarang kita akan running lagi eksekusi untuk yang basic. Oke, di sini kalau untuk lupa, untuk yang basic kita harus menambahkan dengan and if ya. Untuk yang if and if ya. Oke, maklumlah, jadi karena sudah lama sekali bahasa ini nggak digunakan, jadi kadang-kadang juga kelupaan nih. Kita akan lihat hasilnya di layar. Halo, nama kamu siapa? John. Kemudian berat badan kamu berapa? Saya 75. Oke, kemudian akan tampil berat kamu masih enteng ya, karena di bawah 100. Oke ya, paham ya. Jadi sampai di sini logika cara berpikirnya. Berikutnya untuk yang Pascal. Oke, kita masukkan John 75, berat badan kamu masih enteng ya, sama, masih enteng. Dan untuk yang C, berat badan kamu juga masih enteng ya, jadi kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Oke, ini biar lebih mudah kan mungkin kita samakan aja ya, kita buat interaktif. John 75. Oke, berikutnya kita akan masuk ke perulangan atau looping. Jadi untuk Pascal, kita mulai dengan Pascal dulu. Kita menggunakan for. Kemudian saya membutuhkan satu variabel tambahan ya, dengan tipe integer. Ini saya ketikkan sajalah dim count ya, count as integer. Nah, di sini akan saya gunakan for count sama dengan misalnya perulangan dari x ya, x inputan berbadan to y sampai dengan 100 ya, akan dimulai dari inputan berat badan sampai dengan 100 dengan variabel count. Yang akan kita tampilkan adalah print angka ya, misalnya. Kemudian ini ada variabel count. Kemudian untuk ending statement dari for dalam basic yaitu next, seperti ini. Oke, kita akan lihat dulu. Oke, di sini akan tampil 75 ya, 75 sampai dengan 100. Nah, di sini adalah fungsi dari looping, yaitu melakukan perulangan mulai dari X sampai dengan Y. Tugasnya adalah mencetak angka masing-masing berapa perulangannya. Baik. Untuk looping di Pascal, kita akan sebenarnya banyak ya, ada for, ada do while, ada repeat until, tapi kali ini kita coba gunakan yang sama, yaitu for.
for count. Oh ya, ini count kita harus buat dulu deklarasi variabelnya var count as integer. Jangan lupa for count. Nah, assignmentnya titik 2 sama dengan itu pasti dipakai. Kemudian x to y do. Nah, do. Kemudian kalau dalam for satu baris kita nggak perlu, kita langsung cukup menuliskan dengan write line as write line, kemudian angka, kemudian count. Oke, seperti ini. Nah, apabila dalam looping tersebut kita membutuhkan 2 baris, maka harus disisipkan dengan begin dan diakhiri dengan end. Ini tadi jangan lupa titik komanya. Oke, sekarang kita coba untuk eksekusi. Kita lihat di sini hasilnya. Oh, ada error compiling real. Oh ya, karena di sini X di sini adalah real, jadi harus kita konversikan dulu ke dalam bentuk integer, jangan lupa. Karena tadi kita pesannya sebagai real, sementara untuk loopingan di sini adalah dalam bentuk integer, jadi kita konversikan dengan round. Oke. Round kurung ya, function ya, function round. Oke, kita eksekusi ulang. Oke, jadi akan muncul yang sama dengan tadi yang di basic ya, 75 sampai dengan 100 ya. Kita lihat, perhatikan di sini sintaknya untuk yang Pascal. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang C? Nah, dengan yang C pun juga hampir sama, tapi agak lebih kompleks sedikit. Kita akan lihat di sini kita tetap menggunakan for, kurung buka dan kurung tutup. Setelah for, di antara kurung tersebut kita masukkan count. Oke, kita tetap butuh namanya deklarasi untuk count, integer count. Oke, for count sama dengan mulai dari x. Oke, kemudian sampai dengan berapa si count tersebut? Sampai dengan y. Ya, sampai dengan y. Kita lihat sini, y sampai dengan y. Nah, di sini kurang dari sama dengan y. Kalau dia di atas lebih dari sama dengan, maka ya tidak akan masuk ke looping karena dia sudah di luar itu. Kemudian titik koma. Nah, ya, titik koma ini adalah fungsi dari incrementnya. Kalau dalam C kita biasa menuliskan dengan plus nama variabelnya, plus count gitu. Oke, kemudian kalau satu baris tetap kita langsung saja print f ya, angka persen i slash n, variabelnya adalah count. Tapi kalau misalnya 2 baris, kita bisa menambahkan kurawal buka dan kurawal tutup. Jadi bedanya dengan Pascal dimulai dengan begin, diakhiri dengan end. Kalau di C diawali dengan kurawal buka dan diakhiri dengan kurawal tutup. Hampir sama. Kita eksekusi dan yang akan tampil adalah sama 75 sampai dengan 100. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dari sintaks untuk loopingnya, masing-masing dari basic, Pascal, dan C. Oke, sampai dengan di sini kita akan lanjutkan dengan tipe data boolean, karena tadi belum sempat disinggung ya untuk boolean. Boolean ini berarti true atau false. Nah, untuk deklarasi dalam basic ini adalah boolean. Jadi misalnya saya buat satu variabel tf ya, true false, ini kita isikan dengan boolean seperti itu.
Nah, berikutnya kalau misalnya kita mau menampilkan apakah variabel tersebut bernilai true atau false dalam basic, kita bisa langsung mengetikkan print ya, variabel TF bernilai ya, 2 variabelnya TF. Oke, seperti ini. Nah, sama halnya juga dengan Pascal. Ini kita run dulu deh ya. Apa sih hasilnya? Oke, hasilnya variabel TF bernilai false ya, karena memang tidak diinisialisasi, jadi defaultnya adalah false. Oke. Nah, untuk yang Pascal, kita juga perlu untuk menambahkan inisialisasi dari tipe data var TF, ini S-nya sama, boolean. Oke, sekarang kita tinggal hanya menampilkan write line ya, write line. Oke, untuk Pascal yang kita ketikkan adalah variabel TF bernilai TF. Oke, hampir sama ya dengan yang di basic. Sekarang kita coba untuk eksekusi. Nah, hasilnya adalah apa nih? Hasilnya adalah false ya, sama hasilnya. Jadi sama-sama false-nya karena tidak diinisialisasikan. Kita lihat di sini perbedaan sintaknya. Oke, ya along satu baris deh. Nah, untuk yang C kita perlu untuk mendeklarasikan. Nah, kalau di C ini agak sedikit rumit karena tidak ada tipe data boolean pada dasarnya. Jadi kita perlu mengetikkan atau membuat sebuah tipe data dengan cara mengetikkan type def enumerasi, ini false kemudian true, terus ini adalah bool. Nah, seperti ini. Dan untuk menampilkan bahwa bernilai true atau false ya, maka kita membutuhkan printf seperti biasa. Oke, variabel TF ya bernilai. Nah, karena ini nanti dia akan keluar dalam bentuk string, maka kita perlu inisialisasi %s akhiri dengan /n, jangan lupa. Kemudian koma, variabelnya adalah TF ya. Cuman di sini akan kita tetap masukkan true ya, karena dia string, atau false. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini untuk inisialisasi, bukan, ini untuk sintak untuk menampilkan tipe data boolean, menampilkan ke layar ya. Berbeda dengan nanti operasi if misalnya. Kita akan lihat hasilnya, kita eksekusi. Oh, ada error di sini. Oke, kita lihat dulu di atas. Type def enum. Oh, ini terus tetap kita masukkan ini bool TF. Jadi ini baru kita hanya membuat saja tipe datanya, sementara untuk variabelnya tetap harus kita masukkan. Oke, sekarang kita lanjut eksekusi dan hasilnya adalah false ya. Jadi tetap sama, tapi dengan cara yang lebih kompleks dalam C karena memang lebih panjang ya ceritanya. Oke, berikutnya adalah kita lanjut ke operasi untuk function. Oke, function. Nah, function kalau dalam bahasa basic ya, kita bisa menambahkan
dalam baris langsung ya, tidak ada yang spesial. Misalnya kita membuat sebuah function penjumlahan, jadi tambah angka 1 s single, angka 2 s integer. Nah, kemudian function tambah ini itu dengan tipe data double. Oke. Kemudian setelah itu baru kita mengetikkan return, kita mengembalikan angka, mengembalikan hasilnya, return angka 1 plus dengan angka 2. Akhiri dengan n function. Nah, ini untuk membuat sebuah function penjumlahan dari basic. Nah, kemudian kita uji function tersebut dengan string ya, misalnya kita akan menampilkan penjumlahan x dan y dengan menggunakan function tambah. Jadi, nah, di sini variable x, jadi x ya, kemudian ditambah dengan y, oke, petik lagi sama dengan petik koma baru nama fungsinya tambah x, y. Oke, jadi kita tetap menggunakan nilai x dan y dari variabel yang sebelumnya. Kita coba sebelum itu untuk basic ya, ini tetap kita menggunakan deklarasi function. Jadi biasanya ya, pada bagian paling atas di sini kita akan declare dulu. Declare function tambah, kemudian sama angka 1, kopas angka 1 atau full lah. Oke, sampai dengan double. Jadi yang kita kopas dari nama functionnya. Oke, seperti ini. Oke, declare function. Kita akan run dulu. Oke, kita lihat hasil bawahnya. Jadi ini adalah penambahan dari variabel x sebesar 75 dan y sebesar 100. Jadi jumlahnya adalah 175. Oke, nggak ada masalah berarti. Oke, kemudian kita akan lihat untuk yang Pascal ya. Sebentar, ini kita highlight dulu biar kelihatan perbedaannya. Oke, untuk Pascal sendiri tetap kita harus membuat sebuah inisialisasi dari variabel. Biasanya kita tambahkan di bagian atas ya. Jadi function tambah, kemudian variabelnya apa, angka 1 ya, dari real, kemudian var angka 2 sebagai integer. Jadi kalian bisa lihat di sini ada penggunaan dari tipe data yang berbeda. Tambah sendiri itu kalau di basic ini apa nih, double. Oke, di sini kita isi dengan real. Oke, kita mulai dengan begin, akhir dengan n titik koma seperti ini. Kemudian di antara begin dan n kita langsung menuliskan rumusnya angka 1 plus angka 2 titik koma. Oke, ini adalah function dalam Pascal, sehingga apabila kita ingin memanggil function tersebut, maka di baris berikutnya, oke, di sini kita akan langsung tuliskan yaitu writeLine, kemudian jadi x ya, variabel x, isi dari variabel x ditambah dengan isi dari variabel y. Oke, seperti ini, sama dengan
Nama fungsinya adalah tambah X, Y, tutup kurung lagi, titik koma. Oke, sekarang kita akan coba untuk run. Kita eksekusi. Ini ada kekurangan tanda titik koma sepertinya. Oke, di sini benar. Kita lihat ke atas. Oke, ini adalah titik koma kurang. Oke, kurang titik koma. Oke, kita eksekusi lagi. Akan tampil 75 ditambah 100, ini enggak eksponennya ya, karena dia real, sama dengan 175 eksponen 2 ya. Jadi ini hampir sama dengan sama persis dengan 175, tapi dalam bentuk desimal, karena yang tadi keluaran dari function tambah dalam Pascal ini adalah real ya, seperti ini. Tapi sama sih, sebenarnya sama. Oke, kita sekarang lihat deklarasi dari functionnya. Oke, ini tambah ya, seperti ini ya perbedaannya. Sekarang kita beralih ke C untuk membuat sebuah inisialisasi dari function tambah dalam C. Oke, kita tuliskan di bawah boolean ya. Jadi tipe datanya adalah float tambah, kemudian tipe datanya float angka 1, kemudian untuk angka dengan integer. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya kita bisa mengkopas. Nah, untuk ini baru inisialisasi variabel sama seperti yang di basic. Di sini kita menggunakan declare function ya, declare function yang di atas. Oke. Nah, untuk functionnya sendiri kita tuliskan di luar dari struktur yang sudah kita ketikkan, struktur utamanya. Jadi di baris paling bawah kita bisa masukkan, kita paste ya, float tambah seperti ini, tapi ini tidak titik koma, nanti aja. Nah, fungsinya sendiri adalah kita masukkan dengan rumusnya result sama dengan angka 1 plus angka 2. Nah, kemudian tipe datanya adalah float untuk yang result. Terakhir kita return, kita kembalikan nilainya, return result. Oke. Nah, kemudian untuk memanggil dari function tersebut, kita kembali ke program utama paling bawah, tepat di bawah true false boolean ya, tf. Oke, garis baru. Ini kita akan panggil dengan sama ya, printf. Jadi mana petikannya? Jadi tadi X itu kan dia bernilai dari float ya, jadi %f ditambah %integer untuk yang nilai dari y-nya ya, sama dengan hasilnya tadi tambah ini adalah float ya, jadi %f lagi, kita kirim /n. Oke. Kemudian variabelnya x, y, satu lagi adalah function tambah x, y, tutup kurung 2 kali titik koma. Oke, seperti ini. Oke, kita sekarang eksekusi. Oke, ya, jadi di sini akan muncul sama 75 plus 100 sama dengan 175. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan dari function. Nah, gini ya. Jadi di sini jelas sekali terlihat untuk membuat function itu ternyata lebih simple di basic ternyata. Ya, karena jumlah barisnya cuma 3 di sini.
3, kemudian untuk yang Pascal itu ada 4 baris, dan yang untuk yang C ada 6 baris dengan hasil yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir kita masuk ke matriks ya, matriks. Jadi untuk matriks di basic kita perlu mendeklarasikan dengan dim ya. Saya buat satu variabel ARR ya, array ya. Kemudian saya mau rencananya isikan dengan 3 angka 1 to 3 ya, dengan tipe data double ya. Ini adalah pendefinisian variabel dari array untuk basic. Nah, kemudian rencana saya untuk array ini array 1 saya masukkan variabel X, kemudian array 2 saya masukkan variabel Y, dan array 3 saya masukkan variabel Z, kemudian saya lakukan looping untuk mencetak hasilnya. Jadi R1 R kurung 1 sama dengan X, assignment ke R1 untuk X nya, kemudian R2 sama dengan Y, kemudian R yang terakhir itu dari Z. Nah, kemudian saya looping lagi for Y sama dengan 1 to 3 do print ya R Y. Nah, seperti ini. Jangan lupa for diakhiri dengan next. Oke, ini untuk array ya, dalam basic. Langsung kita eksekusi aja. Hasilnya, ada yang salah di sini, end of line. Oke, kita lihat dulu. Oh, sorry, ini nggak ada dulu ya. Oke, ini bukan Pascal, kalau Pascal pakai dulu. Oke, jadi ini X bernilai 75, untuk Y bernilai 100, dan Z bernilai 25 dengan menggunakan looping yang variabelnya dimasukkan assignment dari berturut-turut dari X, Y, dan Z. Oke, looping sebanyak 1 sampai dengan 3 kali. Oke, di sini kita akan blok dulu biar nanti kalian akan tahu bedanya. Oke, sekarang kita beralih ke Pascal. Pertama, seperti biasanya kita tetap membutuhkan yang namanya inisialisasi variabel. Var namanya sama, ARR juga. Tipenya adalah array. Nah, ini kurung siku, bukan kurung biasa ya, kurung siku 1 to 3 of real. Nah, ini sama ini. Deklarasi variabel array dalam Pascal dalam bentuk real. Oke, berikutnya adalah kita tinggal melakukan assignment nilai dari array-nya. Oke, untuk di Pascal kita langsung ketikkan nama variabelnya array untuk assignment ya. Array pertama titik 2 sama dengan X ya. Kemudian array kedua titik 2 sama dengan Y, titik koma. Yang terakhir adalah array 3 titik 2 sama dengan Z titik koma. Nah, terakhir juga sama, kita melakukan looping for, kita gunakan variabel Y aja deh yang nganggur. Y titik 2 sama dengan 1 to 3 do begin and kita tinggal tuliskan write line. Oke, ini array-nya dan loopingan ke Y-nya. Oke, seperti ini. Kita coba untuk eksekusi. Kita lihat tuh ada yang error, ini ada kurawalnya belum ketutup nih. Mana dia? Oke, kita lihat lagi ke atas. Oh, ini nih kelebihan R. Oke, kita eksekusi lagi. Baris 13 var
array, ini kan harusnya array. Oke, kita eksekusi lagi. Jadi gitu ya, kalau compiler ketika ada salah dia ngasih tahu di baris keberapa dan kita bisa debug di situ. Oke, di sini akan sama hasilnya 75 untuk yang variabel X, sementara untuk yang variabel Y-nya bernilai 100 dan variabel Z-nya bernilai 25. Oke, kita sudah blok tadi. Oh, ini kita ulang, kita blok. Oke, sekarang kita beralih ke C. Dalam C juga sama, kita tetap harus melakukan pendeklarasian untuk tipe data array, yaitu karena dia tipe datanya itu adalah float, ya, desimal float, kita tinggalkan float array 3 biji, titik koma. Oke. Dan pada sintaksnya untuk assignment ini hampir sama dengan basic ya, jadi hampir sama dengan Pascal. Ini kita copy aja deh. Oke, kita copy di sini, kita rapiin dulu. Oke, di sini enggak assignment. Untuk assignment nggak pakai titik 2, jadi langsung aja. Oke, sama dengan X, Y, Z. Nah, terakhir kita melakukan looping for Y sama dengan mulai dari 1 ya, kemudian sampai dengan 3 ya, kemudian incrementnya plus Y, begin and oke, langsung aja kita ketikkan printf, kita tampilkan karena dia float ya, jadi %f plus n untuk mengganti barisnya. Kemudian variabelnya adalah array ke y dari looping, terakhir di koma. Oke, sekarang kita langsung eksekusi. Kita lihat di sini hasilnya adalah ya, jadi X dan Y dan Z ini sama semuanya, nilainya 75, 100 dan 25. Kalau kita lihat untuk processing dari array-nya seperti ini untuk yang di C, dan ini untuk yang di Pascal, dan ini untuk yang di basic. Oke, jadi ini adalah contoh basic programming dari masing-masing basic Pascal dan C ya, untuk sekedar reuni saja. Dan buat kalian yang kepingin belajar programming, alangkah baiknya bisa belajar logic dulu, logic programming, dari looping, dari percabangan, dari array dan segala macamnya, sebelum mungkin berpindah ke model-model yang berorientasi objek dengan menggunakan interface UI segala macamnya. Jadi nanti harapannya untuk berpindah kalian bisa lebih mudah karena logiknya sudah dapat duluan. Oke, jadi mungkin cukup itu dulu kali ini. Videonya lumayan panjang, dan silahkan subscribe bila kalian belum, atau like dan share video ini bila kalian suka, dan jumpa lagi nanti di edisi tutorial belajar berikutnya. Jangan lupa komen, nanti pasti akan saya balas, dan bye-bye.